Talk, ketemu lagi. Dan untuk episode kali ini kita masih santai-santai di praksis apartemen dan di swimming poolnya dengan view kota Surabaya, Surabaya Barat, Surabaya Timur, dan Surabaya Selatan. Ya benar ya? Betul. Jadi asik. Betul. Nanti abis tapping kita Jebur. Dan narasumber kali ini juga cukup limited people juga sebenarnya, tapi dokter spesialis mata, Dr. Sauli Ari Wijaya. Bener ya? Iya, betul. Dan spesialis mata ada lagi nanti subspesialisasinya yaitu apa? Vitrioretina. Vitrioretina. Apa itu vitrioretina? Nanti kita ngobrol-ngobrol dengan Dr. Sauli ya. Apa kabar? Baik. Dok, kok gak enak ya? Dok, biasa Li. Iya. Li aja. Baik. Diceritakan aktivitasnya sehari-hari sekarang Iya. seperti apa? Kalau dari 2012, ini kan saya diminta untuk membantu di Dr. Sutomo, Mas Nurdin, Bu Novi. Jadi sama-sama untuk karena rumah sakit pendidikan, jadi yang ada afiliasinya dengan UNAIR. Oh, rumah sakit UNAIR ya? Rumah sakit berbeda dengan rumah sakit UNAIR, tetapi dia bareng-bareng kan itu dia menghasilkan dokter-dokter spesialis yang lain. Jadi sama-sama kerjanya ada pelayanan, ada pendidikan, juga ada penelitian. Iya, jadi ngajar juga. Jadi ada PPDS tuh, ada program pendidikan dokter spesialis yang kita juga ajar untuk menjadi dokter mata kayak gitu, Bu. Sehari-harinya sih itulah. Iya. Jadi dulu basicnya S1-nya Basicnya dokter dulu, Bu. Iya. Terus kemudian tertarik ke mata itu kenapa? Betul, kok mata, tertarik Kita ke nggak mata. nanya terkait dengan dulu kenapa mau jadi dokter kala ya. Tapi udah jadi dokter kenapa mata ya? Iya. Sebenarnya kalau di Indonesia ini kan Bu, untuk sistem pendidikan kita itu kalau dari awal S1 tuh tidak yang terpusat, misalnya nanti mau jadi dokter bedah harus ngambil apa dulu, enggak. Jadi secara umum ya semuanya kita ambil. Terus kemudian pada proses perjalanannya biasanya mereka akan memilih kira-kira nilaiku dulu bagus di mana ya, kayak gitu ya, Bu. Terus tinggi di mana dan sukanya di mana. Dan kebetulan mata tuh sebenarnya saya nggak suka, Bu, sebenarnya karena udah kecil, jelimet, habis itu alat-alatnya kan aneh-aneh ya, beda sama kayak misalnya penyakit dalam, anak, even bedah itu kadang-kadang kita dijaga di mana, di IRD itu udah saya tahu, insya Allah saya tahu ini pasien mau diapain ya, enaknya gitu. Tapi mata ini enggak, Bu, jadi kayak alatnya khusus lagi, kayak bukan dokter sungguhan gitu. Jadi alat-alat ini apa sih gitu, nggak kepengen sama sekali. Jadi gitu. barang kecil tapi jelimet ya? Iya, nyebelin kan akhirnya, udah kecil nyelimet gitu. Akhirnya waktu saya mau masuk ke memilih gitu ya, kepengen apa, saya tanya sama ibu, dan ibu adalah satu-satunya orang yang menginspirasi lah waktu itu. Ya intinya gini, Bu, kalau misalnya kamu bisa nyembuhin mata orang, kamu bisa lihat hatinya, kamu bisa nyembuhin hatinya juga gitu. Terus saya kan lebih tertarik kayak psikiater kayak gitu ya, Bu ya. Terus ibu saya bilang kalau misalnya jadi dokter mata bisa juga kok nanti jadi psikiater gitu. Tapi kalau jadi psikiater nanti nggak bisa operasi mata gitu, Bu. Jadi ya udahlah. Oke. Jadi dorongan Gitu. dari ibu ya. Iya, dari ibu. Tetapi kemudian setelah memilih gitu, kira-kira gimana tadi yang di awalnya nggak suka? Kayak nggak suka Terus, gitu ya. Kok tiba-tiba nyemplung? Tiba-tiba nyemplung, dan akhirnya ini ya, saya cuma awalnya gini, ya udahlah ini kayaknya ibu kan ya gitu, ibu yang kasih support, yang doain gitu, ya insya Allah pasti ininya lancar, lebih lancar gitu. Di dalamnya alhamdulillah setelah 3 bulan suka, Bu. Jadi suka yang ternyata menarik ya gitu. Ada beberapa bagian, ada sekitar 9 bagian di mata. Kita akan berputar-putar gitu ya, Bu. Setiap divisinya akan kita putarin, dan ternyata waktu masuk di tiap divisi itu mulai suka. Oh iya ya, ternyata emang benar-benar kecil tapi begitu banyaknya ilmu yang di dalamnya yang kita tuh nggak tahu sama sekali. Even saat kita udah jadi dokter kita nggak tahu sama sekali gitu. Jadi ya itu menariknya, karena ternyata waktu waktu masih jadi dokter, masih S1, nggak semua ilmu mata itu kita dapatkan, dan saya banyak dapat setelah menjadi di PPDS, di spesialis gitu. Terus ya udah akhirnya suka gitu.
sampai akhirnya mungkin perjalanannya kemarin sebenarnya karena guru-guru saya yang sangat apa ya, memberikan kepercayaan untuk menarik kita lagi untuk masuk lagi di staff di Dr. Sutomo lah, yang akhirnya ya membawa kita belajar lagi sampai sekarang gitu. Terus, Bu. Tadi itu kan sudah mata, terus ada spesialis. Ada lagi. Iya kan? benar. Nah ini sekarang apa? Ada berapa banyak Terus, sebenarnya? Iya benar. Jadi kalau yang diceritakan dulu ya, yang tadi secara 9 jurusan benar tadi. Bu. Apa aja? Jadi kalau teman-teman mungkin di awam yang tahu ya Bu ya, kayak misalkan orang yang pakai kacamata minus atau plus kayak gitu, itu ada bidangnya sendiri. Jadi kayak Apa refraksi namanya Bu, refraksi dan Refraksi. lensa kontak ya, seperti itu. Terus kemudian ada lagi yang kayak tadi Bu Novi bilang misalnya glaukoma kayak gitu. Glaukoma ini hubungannya sama saraf mata yang karena bisa disebabkan juga karena tekanan bola matanya yang agak tinggi misalnya gitu. Ya ada lagi katarak, ada sendiri itu katarak udah 3. Terus bidang saya retina. Terus ada lagi yang mata juling Bu, Mas Nurdin. Jadi yang kayak misalnya matanya kero, dia bener. Itu ada lagi sendiri. Jadi untuk mata anak-anak kayak gitu ya, anak-anak kecil kan juga apa ya, punya kekhususan ya Bu ya, yang kita nggak bisa merawat dia seolah-olah seperti mata yang orang dewasa. Itu ada sendiri bidangnya, ada lagi gitu. Terus apa namanya, mungkin Mas Nurdin ini ingat kalau misalkan ada luka atau ada apa ya di kelopaknya itu tadi, jadi ada bedah plastiknya mata, rekonstruksi, betul kayak estetikanya. Terus ada lagi tumornya mata Bu, khusus lagi onkologi mata. Di mata. Iya, jadi nanti tumor-tumor yang ada di mata sekitarnya gitu. Terus apa namanya? Khusus dokter spesialis mata yang onkologi. Yang onkologi dan orbita. Bukan onkologi aja ya. Jadi onkologi kan bidangnya tumornya kan banyak ya Mas ya. Jadi nanti ada lagi di bawahnya onkologi mata itu. Jadi tumor mata. Terus apa lagi ya? Aduh sampai kelewatan. Jadi kayak misalkan kita melakukan mass cataract surgery. Jadi misalkan kita bakti sosial Bu. Bakti sosial itu ada namanya oftalmologi komunitas. Jadi nanti kita benar-benar yang apa namanya bergabung bersama, biasanya dokter mata kalau misalnya di Jawa Timur gitu. Nanti kita bareng-bareng Bu, baksos katarak kemana gitu. Itu memang ada bidangnya sendiri yang mengurus untuk apa ya oftalmologi komunitas kayak gitu. Iya, screening misalnya screening katarak, abis gitu. Sama yang tadi, yang katarak tadi. Iya, katarak itu sama. Jadi kayaknya kita mungkin bergabung bersama dokter-dokter mata lain yang apa ya, yang memang bidangnya kayak katarak gitu Bu. Tapi sebenarnya lebih kayak apa ya, umumnya secara umum dokter mata kan memang harus bisa ya Bu ya, harus bisa operasi katarak. Jadi termasuk juga kompetensi yang harus dipunyai oleh dokter mata umum sebelum dia nanti masuk ke sub yang lain. Jadi katarak itu termasuk sesuatu yang harus umum yang harus dimiliki oleh dokter spesialis mata ya. Kayak gitu. Berarti akhirnya Sauli memilih untuk yang di retina, iya. Yaitu Vitreoretina. Susah ya ngomongnya ya Mas ya. Kayak nama gadis cantik. Nanti kalau punya anak ya Bu, ada Fitri-Fitrinya gitu. Nah, kenapa nggak akhirnya tertarik khusus untuk di retina? Iya. Retina itu. Retina ini, aduh gimana ya Bu? Kalau misalkan orang operasi katarak tuh memang lebih ke datang ke dokter mata karena nggak kelihatan karena kataraknya. Habis itu nanti kita kasih harapan ya, insya Allah kalau misalnya nggak ada masalah di sarafnya, punya harapan kembali untuk melihat. Tapi begitu yang hubungannya sama saraf mata Bu, jadi kayak kita nggak bisa ngasih harapan apa-apa gitu. Misalnya, termasuk retina itu betul, orang yang nggak punya harapan-harapannya sebenarnya nggak terlalu besar, tetapi masih banyak hal yang masih bisa kita lakukan untuk pencegahan supaya nggak terjadi sampai di state yang kira-kira udah parah banget dan kita udah nggak bisa lakuin apa-apa. Itu buta gitu. Ya misalnya kebutaan yang total, yang misalkan pada kasus retina yang hubungannya sama kencing manis gitu ya, mungkin juga di dunia awam mungkin orang-orang yang kencing manis tidak seluruhnya mengetahui bahwa kencing manis itu berhubungan dengan mata, kelainan-kelainan komplikasi yang terjadi ada di mata gitu. Sehingga kan nanti harus komprehensif gitu ya Bu hubungannya. Oh iya ya, ini harus
berkoordinasi dan berkolaborasi dengan dokter penyakit dalam untuk rawat diabetesnya misalnya, ya hipertensinya dan lain-lain. Terus dokter matanya lah yang merawat komplikasi di matanya, kayak gitu. Ya kalau misalkan stage-nya nggak terlalu parah, ya kita masih bisa melakukan sesuatu untuk menyelamatkan penglihatannya gitu. Jadi, Bu. menyelamatkannya kalau dengan spesialisasi dimiliki dokter tadi dengan apa? Dengan memberikan obat atau dengan kayak treatment di operasi atau dipasang alat? Iya, misalkan kalau kasusnya tadi yang banyak memang kan orang diabetes ya Mas ya Bu Novi, jadi karena orang kan diabetes iya banyak diabetes, banget karena kebiasaan makannya nasi kan gitu loh. Benar, jadi orang diabetes itu nanti kalau misalkan sudah ada komplikasi di mata, kita akan melihat stagingnya Bu, stadiumnya kira-kira dia masuk yang mana. Kalau udah tahu, oh iya ini kira-kira masih bisa diterapi dengan misalkan pola makannya dan pola hidupnya, kita nggak perlu lakukan apa-apa dulu. Atau misalkan ke stage yang lain lagi yang kira-kira masih bisa diterapi dengan laser namanya Bu, laser fotokoagulasi. Jadi retinanya dilakukan laser untuk memberikan nutrisi ke retina yang masih sehat. Jadi retina yang udah nggak berfungsi tadi di laser dulu kayak gitu. Atau yang lain lagi, misalkan dengan injeksi, ada namanya injeksi khusus ya Bu ya untuk ya kombinasi sama terapi laser. Atau yang kalau udah parah bisa sampai bedah Bu, terapi bedah Mas Nurdin. Jadi kita harus operasi pasiennya karena retinanya udah lepas dari tempatnya. Jadi retina itu lapisan-lapisan ya Bu ya. Jadi bukan saraf yang putus ya Mas Nurdin. Jadi bukan yang kayak saraf terus dia putus gini. Dia bentuknya lapisan-lapisan ya. Ada lapisan-lapisan bertumpuk-tumpuk. Dia akan lepas dari lapisan di bawahnya karena ketarik-tarik sama yang bagian depannya. Nah, tarikan ini macam-macam banget. Bisa tadi itu salah satunya misalnya karena diabetes tadi, kemudian dia udah komplikasinya macam-macam, akhirnya di retinanya sendiri udah terjadi proses yang akhirnya dia narik retinanya sampai lepas. Oke, untuk subspesialisnya vitreoretina, ada berapa orang sih di Indonesia? Berapa orang? Iya itu kita sebenarnya yang benar-benar memiliki menggeluti gitu. yang sama dengan dirimu. Benar-benar menggeluti. Iya sih, kalau dari kita punya namanya Indonesian Vitreoretinal Society, jadi INAVRS itu gabungannya dokter-dokter mata retina Indonesia. Yang saya tahu sampai saat ini nggak lebih dari 250 ya, sekitar 200-an Bu untuk seluruh Indonesia. Iya, betul. Hanya 200-an orang. Iya, untuk hanya 200-an dan kemudian tidak semuanya juga menggeluti bedah vitreoretina. Jadi ada yang tadi yang Bu Novi tanyakan, misalkan ini harus diapakan sih? Memang nggak semuanya dibedah ya Bu ya. Jadi kan harus ada yang di medikamentosa, benar di medical, jadi laser, obat-obat yang seperti itu. Memang nggak banyak. Jadi sebagian mengerjakan medical, sebagian mengerjakan surgicalnya. Jadi termasuk spesialis yang saat ini cukup langka juga ya di Indonesia. Iya, masih butuh lagi, lebih banyak lagi. Masih banyak, ya? Iya Bu, jadi sebetulnya untuk kalau kita lihat kan sebenarnya di Indonesia dengan jumlah penduduk sebanyak itu, iya, betul. Kemudian karena kebiasaan makannya, makanan pokoknya adalah nasi, kemudian terkena diabetes, dan diabetes juga bisa turunan juga kan, faktor turunan juga, dan itu juga bisa larinya ke mata juga. Ya nggak, sehingga butuh sebenarnya kan cukup banyak, iya, tapi mungkin ternyata butuhnya 2000-an, 3000-an lagi ya Bu ya. Untuk masyarakat Indonesia berapa sekarang ya? 270 juta ya. Iya sekitar itu lah Bu, mungkin masih butuh 200 ribuan. Iya, kita cuma 200 orang. 200 orang dan butuhnya sekitar 2000-an. Surabaya mungkin ya itu tadi mungkin 10 sampai 15 orang ya, sekitar 15 orang yang menggeluti. Daerah-daerah ya? Betul. Jadi kasihan banget ya Bu kalau yang dari daerah harus ke Surabaya. Pusat-pusat ya. Makanya ternyata rumah sakit atau klinik mata Surabaya banyak sekali berkumpul orang dari daerah. Iya, benar. Kayak salah satu kliennya Anda. Iya. Yang kita cerita rame ya. Merupiak kalau gitu. Rujukannya banyak ya dari daerah. Karena rujukan kan gitu loh. Iya, tapi sebenarnya kasus-kasus itu apa ya? Pasiennya kebanyakan yang usia berapa atau gimana? Ada nggak kalau misalnya kasus-kasus retina kayak gitu? Sebetulnya yang sedih itu kan karena pola rujukannya juga kita ini berjenjang tapi belum baik ya Bu ya di Indonesia. Memang terus terang untuk pola rujukannya kita masih belajar menuju ke sana, sehingga banyak sekali yang datangnya itu ke
kita itu sudah kasusnya Parah. advance, iya udah terlambat gitu. Jadi yang Dan sedihnya sudah usia, itu, mungkin betul. sudah- Jadi kadang-kadang tuh apa ya, kalau misalkan kasus yang lain di retina misalnya dengan minus tinggi seperti itu, terus terjadi lepasnya saraf mata, kadang-kadang di daerah kan juga nggak tahu ini apa ya Bu Iya. ya, mungkin dari apa namanya, dari masyarakatnya sendiri mungkin nggak terlalu aware ini kira-kira apa sih gitu. Yang satunya kan masih bisa lihat dan nggak sakit misalnya gitu, apalagi kelainan-kelainan yang cuma satu mata. Kadang-kadang begitu yang satunya, oh satunya masih bisa melihat sebenarnya gitu, tapi yang satunya nggak bisa melihat ini udah diabaikan dan datang ke kita, ya udah fasenya telat, belum lagi dia ke rujukan-rujukan di daerah, Iya, kemudian iya. baru naik sampai ke berjenjang kan, betul ke kita dan akhirnya gitu. semakin lama. Semakin terbengkalai dan kayaknya udah nggak bisa, jadinya nggak bisa diapa-apain kayak gitu Bu, seringnya gitu. Ya, jadi Yang ini banyak. salah satu profesi yang limited lagi. Limited gitu, jadi Buat spesialis spesialis mata, mata, tapi jadi limited betul. lagi. Jadi buat adik-adik yang mau Yang lagi di ambil, kedokteran mungkin yang ya. mau Iya. berprofesi, mungkin udah ngambil kedokteran gitu ya, Iya. kuliahnya udah ngambil kedokteran. Nah ini pilihan salah satu spesialis adalah di mata. Dan subspesialis Dan lagi. subspesialis ini salah satunya Di ada. bidang Tadi retina ada tadi. 9 tadi ada 9 spesialisasi yang lainnya. Karena apa, kalau kita tadi mungkin benar juga seperti yang disampaikan ibunya, bahwa kalau kita menolong orang melalui matanya, kita benar-benar Bisa. membantu orang untuk hidup kembali. Iya, ya. Bu, ya. Karena katanya mata jendela dunia. Jendela dunia. Jendela dunia, jendela hati. Kalau ketutup, istilahnya buta kan nggak bisa lihat duit. Iya, iya, jendela dunia dan jendela hati. Iya Bu, Betul. Li, jendela dunia. di aktivitas yang padat itu masih ada nggak sih waktu-waktu untuk yang lainnya? Kan Ngapa-ngapain istilah ya? limited dokter nih kan, Iya, spesialis iya. berarti kan kerjaan yang dikerjakan juga cukup banyak. Nah, aktivitas Iya, lain ada nggak? aduh, iya betul. Di organisasi mungkin Pak. Iya. Ada yang Kalau organisasi untuk mata kan? sebetulnya ya kita tuh umumnya ada satu wadah atau organisasi yang melingkupi seluruh dokter mata Indonesia. Di pusatnya ada. Jadi yang kita sebutnya Perdami ya, Mas Nurdin Bu Novi. Jadi Persatuan Dokter Mata Indonesia. Jadi yang di Indonesia ada, kemudian yang cabang-cabang kayak kita kayak gini nih di Surabaya ada Perdami Jawa Timur. Jadi kayak kita gini gabunglah ke Perdami Jawa Timur misalnya gitu ya. Dan di situ nanti ada kepengurusan. Memang kebetulan kita juga aktif di situ di kepengurusan Perdami dan beberapa yang di organisasi-organisasi di luar dari Perdami ya. Misalnya kayak retina gini kan memang kita ada sendiri ya Bu ya. Nah, itu kita juga ikut juga lah Mas akhirnya gitu. Terus katarak misalnya, katarak ini kan kayaknya milik seluruh dokter mata ya. Iya. Jadi ya udah, jadi kita juga gabung lah di situ. Gabung di katarak Karena juga. ya, kita di negara tropis kena matahari kan katarak beresiko. Banyak kan? juga, iya benar-benar. Jadi istilah kalau kita di negara yang tropis ini resiko katarak kena. Terus di Indonesia makannya nasi juga resiko untuk diabetes kan. Jadi mata ini di Indonesia sangat-sangat Iya. krusial juga Krusial, kan. iya. Dan sebenarnya kita itu kalau misalnya ini ya, mata kita agak bureng-bureng sedikit, itu kan setelah Kabur ya? kalau kabur gitu ya, kabur terus Oh, kabur kemana kalau Bu? kita kalau kita kemudian merasa wah ini nggak terlalu berbahaya, benar tadi misalnya Iya. masih bisa lihat. Akhirnya kan kita beradaptasi dengan mata yang kabur tadi kan. Betul, Kita menganggap iya, bahwa Bu. ini oke padahal makin Paling lama nggak oke. makin buruk. kayak Iya, gitu. iya, betul. Jadi mungkin awareness-nya mungkin ya Bu ya dari masyarakat perlu juga ditingkatkan. yang perlu ditingkatkan ya, selain memang screening juga ya dari tim kita juga di Perdami itu ada screening. Jadi screening mata ini meliputi kayak kelainan-kelainan yang mata minus tadi misalnya Bu, refraksi gitu. Itu kan sebenarnya kelainan mata yang memang bisa dikoreksi secara langsung, begitu dia pakai kacamata ya udah bisa lihat lagi gitu. Nah, habis itu ke screening katarak misalkan, diharapkan mungkin orang-orang jangan menunggu sampai kataraknya itu harusnya nggak kelihatan banget gitu baru ke dokter. Ya mungkin ya lebih ke awareness masyarakat ya yang Karena dari sebenarnya begini juga, orang mau di treatment di matanya, even operasi katarak ya, itu Takut loh. ya, Maksudnya Bu. takut efek gagalnya ada resiko Iya, itu tidak iya. berhasil gitu kan. Iya. Nah, padahal tadi ini sangat penting kan, Iya, indera yang iya. sangat penting buat betul kita gitu. betul iya Bu.
memang pada akhirnya pada saat kita berkonsultasi, mungkin teman-teman sekalian ya nanti masyarakat juga memang nggak usah takut ya, ada kok momennya memang kita ya harus ke dokter mata untuk konsultasi gitu, tanya sama dokter matanya kira-kira ini penyakitnya yang bisa punya prognosis atau punya harapan seperti apa. Dan kita juga sebagai dokter mata ya insya Allah akan memberikan bukan harapan palsu ya Bu Novi ya. Jadi kira-kira yang masih mempunyai prognosis yang baik, harapan yang baik ya pasti kita akan share dengan apa ya, dengan jujur bahwa oh ini kalau dioperasi katarak, kalau masalahnya adalah di katarak dan tidak ada masalah lain, ya udah nggak usah takut, insya Allah akan membaik dengan Berarti kataraknya diambil. Ibaratnya check up mata itu perlu ya. Iya ya, karena itu tadi Bu Novi bilang ya penting juga ya. Itu kadang kita nggak sadar. Nggak sadar Nanti terus. semakin bertambahnya usia kan, Betul. fungsi-fungsi saraf dan retina berkurang Jadi semua. kayak saya, kayak Mas Udin ini perlu check up mata nggak sudah usia-usia? Usia iya. Usia kemampu ya. Usia matang ya. kalau misalnya check up darah itu kan kita Iya, tahu udah. ya apa gitu ya. Kalau check up mata gitu perginya ke rumah sakit. Iya, udah rutin ya Bu, soalnya betul Bu, karena mata ini tadi seperti yang saya sampaikan, kalau di awal-awal tuh mungkin saya sendiri sebagai dokter umum tuh tidak tahu jelas banget ya apa mata tuh kayak apa sih gitu pemeriksaannya, dan alat-alatnya juga banyak banget gitu, alat-alat yang sophisticated, dari yang ringan sampai yang sophisticated tuh banyak banget, perkembangannya dia sangat luar biasa. Mungkin apa ya, sebaiknya memang kita tahu dulu ini apa dulu ya Bu ya, apa lebih ke apa sih kelainan saya ini, lebih ke apa gitu. Jadi misalnya kan kalau misalnya dia kelihatannya mulai agak yang jauh agak susah melihat ya kan, katakan dengan minus kan. Nah itu sering kali kan kita lihat mereka langsung ke optik tanpa ke dokter mata dulu. Bener nggak? Betul. Ketika diperiksa optik ya sudah dia manut atau ikut kacamata itu lalu dikasih kacamata sesuai dengan periksa di optiknya itu. Tanpa ke dokter mata. Seharusnya ke dokter mata dulu ya. Bisa sih, nggak apa-apa. Sebenarnya kalau nggak ada kelainan organiknya ya Bu ya, secara anatomisnya dia oke-oke aja, berarti pada saat dia ke optik dia akan bisa terkoreksi maksimal. Dia akan bisa semuanya. Oh ya, misalnya lihat ini apa namanya nggak kelihatan, dikasih kacamata, tling langsung jadi kelihatan gitu Bu. Kalau misalnya nggak ada terkait dengan organiknya tuh nggak apa-apa ya. Karena kalau sekarang kalau saya periksa ke optik kan alatnya lebih canggih lagi sekarang. Iya, kalau optik itu sebenarnya mungkin yang tidak diketahui. Oh iya, udah canggih lagi. Yang nggak diketahui hanya mungkin kelainan-kelainan organik dan anatominya mata aja. Gitu. Kapan hari itu saya ini nggak tahu ya, tadi itu saya terakhir berapa bulan yang lalu. Konsultasi. Iya. Saya ingat beberapa bulan, saya merasa kok kalau baca ini apa namanya nggak terlalu jelas. Iya Bu. Dokter U. Ketahuan bahwa ternyata plusnya nambah. Minusnya berkurang. Terus kan diperiksa lagi apa gitu. Terus ini ada potensi bahwa mudah terjadi penyumbatan di ini yang nanti kalau ini nyumbat potensinya ke glaukoma itu. Oh gitu ya Bu. Jadi harus sering kontrol. Jadi karena ada diabetes enggak? Sudah. Enggak ada. Ya, tapi berarti sudah pernah ada konsultasi juga ya Bu Novi ya ke dokter mata ya. Iya betul. Karena memang nggak tahu sama sekali ya Bu, benar-benar. Jadi katanya ada potensi bahwa ini mudah saluran kayak itunya menyempit. Iya betul Bu. Tekanan matanya jadi besar ya. Iya, jadi sebetulnya kayak misalkan gini, apa namanya yang dikeluhkan Bu Novi tadi, biasanya hubungannya memang dengan sudutnya bola mata. Sudut bola mata itu nanti arahnya memang ke sakit-sakit yang namanya glaukoma ya Bu ya. Glaukoma dengan sudutnya tertutup. Jadi glaukoma ini sebenarnya kalau secara ringkesnya kan dia ada kelainan di saraf matanya, tetapi memang ada kaitan dengan tekanan bola mata gitu. Kalau misalnya sudutnya sempit, dia akan berpengaruh sama tekanan bola matanya. Mungkin secara gampang kayak gitu ya Bu. Terus kemudian dengan usia-usia, misalkan Mas Nurdin tadi bilang misalnya 40-an gitu ya. Sebetulnya sih kalau memang sudah pernah ada kelainan di keluarga 30. Ya 30 benar. Kalau 40 minus 1 40 plus. Iya. Jadi kalau ada kelainan di keluarga itu mungkin lebih dini ya Bu ya, lebih dini lagi untuk memeriksakan diri. Paling nggak konsultasi, ada nggak sih kelainan yang berhubungan dengan genetik misalnya, atau kelainan lain ya, yang simple kelainan kayak pakai kacamata yang harusnya sudah dikoreksi sejak lama gitu.
Belum lagi kalau yang kayak tadi misalnya Bu Novi glaukoma, belum lagi yang apa yang lain-lain ya Bu ya, retina, tumor mata, itu Jadi lain dilihat lagi. historical keluarganya dulu ya. Iya, itu kan jadi bisa tahu ya Mas ya, ada preventif ya Bu gitu. Oke. Ini penasaran satu lagi. Konsultasi lagi. Enggak, bukan. Ini kan gini, dokter mata itu kan Iya. pasiennya nggak terlalu banyak. Iya Bu, iya. Yang itu kok meropiak gitu. Loh iya, itu menjanjikan Yang di nggak klien sih? situ itu. Menjanjikan nggak sih gitu loh? Dari Iya, Bu. segi mungkin ya bukan hanya materinya gitu ya, tetapi apakah menjanjikan profesi ini? Iya. Opportunity ke depannya kan. Betul. Jadi sebetulnya kalau misalnya kita bicara tentang itu harapan ya Bu ya, harapan masa depan secara finansial. Secara umum untuk profesi dokter memang sebenarnya ya Bu, kalau menurut saya masih adalah suatu profesi yang akan terikat dan kita tidak akan mencari-cari aku harus lama kerja di mana sih, mungkin itu dulu ya Bu untuk dokter umumnya. Terkait dengan profesi lah. Iya, ya. terkait dengan Bekerja profesi dengan dokternya, profesi. betul. Karena ya sudahlah, kalau misalnya nggak keterima kerja di mana, ya udah tinggal pasang pelang aja. Iya ya Bu ya, Praktek aja gitu. bener praktek beli alat gitu, ya udah gitu. Kemudian pemeriksaan untuk untuk spesialisasi mata sendiri, awalnya saya berpikir alat-alatnya Bu, alat-alatnya mata itu sangat betul, Dan sangat ukurannya kan mahal. mikro-mikro gitu Betul, kan ya. kayak misalnya dokter gigi, mungkin alat-alatnya khusus ya, Mas Iya. Nurdin ya, Bu Novi. Jadi mata ini juga Bu, alat-alatnya khusus, sehingga memang kita mungkin untuk mandiri mungkin agak susah. Lebih baik kita bersama-sama bergabung, karena memang di mata yang kecil itu, ya itu tadi Bu ya, banyak banget ada bidang ini, bidang itu gitu, sehingga Karena kita dulu saya pernah bersama-sama. kan, ketemu sama Sauli zaman dulu juga pertama kali masuk PPDS. Mas ini loh mas harganya. Jangan diceritain. Ya, alat-alatnya kecil-kecil, iya betul, alat-alatnya kecil-kecil, dan memang akhirnya kita kayak nabung ya Bu ya, nabung alat-alatnya dulu, kemudian nanti untuk secara praktek kliniknya memang kita lebih enak untuk bergabung bersama-sama, misalnya dengan klinik mata atau dengan rumah sakit mata khusus bentuk gitu. komunitas ya? Iya, kita bentuk komunitas gitu. Dan mungkin kalau misalkan ditanya tadi secara finansial atau apa, ya insya Allah karena dokter matanya masih sedikit ya Bu Novi gitu. Ya masih Betul, terbuka, yang- apalagi tadi kan diceritakan bahwa untuk spesialis vitreoretina aja di retina Surabaya masih ada sekitar dikit, 15 iya, orang. dikit Seluruh Indonesia banget. masih 200-an orang. Iya. Itu pun dibagi lagi, ada yang hanya khusus untuk medical, ada yang surgery, Iya, ya ada kan? yang surgical, betul. Kemudian surgical, kemudian ada yang dua-duanya kan. Iya, Nah, jadi ya masih sangat terbuka Masih sangat. untuk Iya. teman-teman yang sekarang Jadi lagi teman-teman, kuliah di kedokteran. betul, semangat. Yo, jangan ambil yang spesialis untuk opjin, terus kemudian Anak-anak. karena mikirnya Anak penyakit setiap dalam. saat orang melahirkan kan, Iya. duitnya Iya, banyak kan bener, gitu. bener. Atau misalnya ambil yang spesialis anak gitu kan, Iya. karena setelah melahirkan suatu kan berarti Anaknya bertumbuh. banyak. Ini ada lagi subspesialis mata yang khusus Retina, lagi kan iya. khusus retina yang ternyata opportunity juga masih sangat besar. Dan itu sebenarnya bisa dilihat dari makin banyaknya klinik-klinik mata ya. Iya Bu, Kalau karena dulu kan kasusnya dokter mata pun, kan sedikit, kalau betul. sekarang kan banyak sekali klinik-klinik Jadi mata. kebutuhannya Betul, banyak. kasusnya pun banyak, karena sekarang mungkin balik lagi ke awareness masyarakat ya Iya. Bu ya. Mungkin alhamdulillah sudah banyak yang knowledgeable dan udah banyak yang tahu, oh apa sih ini kelainan mata ini, kelainan mata itu, udah mulai banyak yang tahu, sehingga mereka lebih coba deh ini periksa dulu deh gitu. Jadi dari daerah juga mungkin lebih Iya. banyak lagi Dan yang juga screening screening. pakai lebih lagi. fasilitas BPJS. Betul, itu jadi fasilitas lebih iya murah. betul Bu, betul. Dengan ada fasilitas Iya. BPJS juga akhirnya ya harapannya rujukannya di Indonesia semakin bagus, semakin banyak yang cepat periksa ke dokter mata dimanapun gitu. Li, after this, mau Iya. ambil apa lagi? Apa? Mau apa lagi? Aduh, iya Dia mohon suka- pangestunya. dia suka belajar. Dia suka Suka belajar. belajar. Ya mohon doanya. Ya ini saya sedang proses menyelesaikan PhD saya kebetulan memang di Tokyo. Jadi harapannya memang tahun depan mudah-mudahan sudah bisa lulus dan balik ke Surabaya seutuhnya gitu. Iya Bu. Tetap dengan kornea lagi. Bukan ini kalau untuk apa ya, untuk Yang doktoral jenjang ya. doktoral memang saya ambil retina lagi Retina ya. lagi. Jadi bidang-bidang retina juga sama lebih dalam lagi. Ya, Oke, ya, terakhir sukses, ya, sukses. sekarang ya, boleh. ketika pandemi gini, periksa gimana tuh plus device Ah bener. Iya bener-bener. What Itu are you doing? aduh, sebetulnya tantangan juga tersendiri buat kita karena di luar negeri juga apa namanya pola pemeriksaan untuk
di masa pandemi ini juga jadi challenge ya Bu ya untuk dokter-dokter mata karena pemeriksaannya emang deket banget. Iya. Dan akhirnya operasi-operasi juga kita lakukan dengan deket ya. Sekarang alhamdulillah dalam waktu mungkin 6 bulan ini semuanya sudah tertata ya Mas Nurdin ya. Jadi mungkin kita catch up banget dalam 3 bulan waktu awal-awal pandemi di Indonesia, Maret, April, Mei itu kita masih adaptasi banget. Iya Bu, ini apa gimana, betul. Karena kasusnya juga waktu itu makin naik, betul. Terus tracingnya di Indonesia masih dalam proses, ya. Jadi kita juga pelan-pelan, tapi ya sudahlah, pokoknya pelan-pelan tapi pasti. Jadi hanya kasus yang urgent saja yang benar-benar kita periksa dan kita operasi. Waktu itu begitu. Dan kriterianya juga kita tentukan dari pusat ya, dari Perdami pusat. Mana sih yang benar-benar harus diperiksa segera, mana yang bisa ditunda kayak gitu. Tapi alhamdulillah 6 bulan ini udah mulai balik normal ya, balik ya pelan-pelan gitu. Kita memang semuanya pakai kayak mika ya Mas ya. Jadi ada kaca-kaca sama kayak di mall di apa Bu. Jadi kita pakai betul ada ininya. Jadi di pemeriksaan kita pun sama demikian. Jadi memang nggak usah takut, di pandemi ini juga prokesnya juga oke, insya Allah. Yang mau periksa mata kan dia juga khawatir kan apakah bisa periksa apa enggak dengan kondisi kayak gitu. Bener. Memang awal-awalnya emang nggak dianjurkan sih, misalkan kalau untuk hanya kelainan kacamata aja misalnya ya Bu ya yang bisa ditunda gitu ya udahlah. Misalnya kacamata, kecuali kacamata pecah yang sampai nggak bisa, itu baru lah gitu. Tapi kalau nggak urgent ya memang nggak usah dulu. Selama pandemi ya gitu sih. Banyak online ya Bu ya sekarang, sehingga kelainan matanya juga orang-orang kan anak kecil daring semua. Betul. Meetingnya lebih banyak. Iya Mas, bener. Terpapar energi. Iya, dan lihat dekat terus kan Bu, lihat dekat. Jadi emang harus istirahat tuh buat teman-teman semuanya yang di laptop terlalu lama gitu, tiap 20 menit kalau bisa emang harus istirahat 20 detik lah paling nggak, dipakai jalan-jalan atau lihat jauh gitulah Mas. Oke, terima kasih. Iya, sama-sama. Makasih banyak ini diajak ngobrol, jadi kita diundang juga di akhirnya sini. terbuka lagi suatu profesi yang bukan sekedar dokter saja, tapi spesialis yang ada subspesialisnya lagi, dan itu juga masih limited yang kita bilang tadi, dan itu juga perlu diketahui oleh mahasiswa kedokteran lainnya ataupun yang pengen menjadi profesi seorang dokter. Ada lagi nih ya kan subspesialis mata yang lainnya lagi yang ternyata masih dibutuhkan, dan pasiennya akan semakin berjubel karena kita di negara tropis ya belum ya, yang terpapar matahari itu bisa resiko terkait dengan tadi itu katarak ya kan, terus kemudian pola makan yang dengan nasi terkait dengan diabetes dan nanti juga bisa ke mata dan sebagainya. Jadi profesi lagi suatu pilihan yang ada nantinya bisa gabung untuk subspesialis di vitreous retina itu ya. Terima kasih banyak. Iya, makasih Bu Novi, makasih Mas Nurdin. Iya. Thank you juga ya untuk praksis pastinya. Untuk praksis apartemen, ini kita sedang ada di swimming pool. Dan jangan lupa untuk selalu like, komen, dan subscribe. Oke. Dan sampai jumpa lagi di episode berikutnya dengan narasumber atau dari materi kita berdua yang lebih ciamik lagi. Sampai jumpa.